Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran Sistem Informasi Manajemen dengan topik pembahasan mengenai overview ya tentang SIA. Nah, mungkin saudara yang saat ini sudah mengambil mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, nah ini kita hanya membahas overview-nya saja dengan fokus pada implementasinya. Jadi kita hanya berbicara dari kulit luarnya saja. Baik, semoga dengan apa yang kita sampaikan hari ini bisa memberikan tambahan informasi, tambahan manfaat, dan semoga saudara menjadi lebih mengerti tentang bagaimana peran dan pentingnya sistem informasi bagi dunia manajemen dan dunia akuntansi pada khususnya. Seperti yang saudara lihat pada layar video saudara, yaitu tentang konsep sistem ya. Mungkin di antara saudara sudah banyak mengerti tentang perbedaan SIA ya. Jadi SIA ini berasal dari dua kata, yaitu sistem. Nah, sistem yang sudah saya jelaskan di awal dahulu pada pertemuan pertama bukan merupakan sebuah teknologi, tapi merupakan alur atau cara. Jadi sistem ini adalah cara bagaimana kedua komponen atau kedua hubungan itu bisa saling berinteraksi untuk mencapai satu tujuan. Jadi kalau sistem yang ada antara saudara dengan sepeda motor ya, bagaimana saudara bisa berinteraksi dan berhubungan dengan sepeda motor sehingga mencapai satu tujuan pada misalkan ingin berangkat ke kampus. Jadi itu hubungan antara manusia dengan sepeda motor sehingga mencapai tujuan untuk berangkat ke kampus. Nah, jadi sistem ini biasanya berawal dari hal yang kecil dulu, yaitu subsistemnya ya, karena berawal dari yang kecil ya, contohnya tadi saudara naik sepeda motor untuk tujuan yang lebih besar. Sistem yang lebih besar yaitu adalah saudara mendukung sistem perkuliahan yang ada di kampus, sehingga apa? Tujuan dari sebuah mata kuliah bisa tercapai dan saudara bisa mendapatkan manfaat dari tujuan yang saudara inginkan, yaitu mendapatkan manfaat ilmu dari perkuliahan tersebut. Konsep dari SIA sendiri ya itu tidak harus dengan berhubungan dengan komputer, tetapi juga bisa berhubungan dengan manusia, prosedur data ya, perangkat lunak dan infrastruktur buatan manusia. Nah, untuk lebih jelasnya kita nanti sambung dan jelaskan di slide berikutnya. Tadi saudara sudah melihat tentang unsur-unsur dari SIA, yaitu sistem dan manusia contohnya. Karena seperti yang tadi saya jelaskan overview di awal ya, misalkan sebuah pabrik itu memproduksi sebuah makanan ringan. Kalau tidak ada interaksi atau operator dari manusia untuk menjalankan sebuah mesin, kira-kira pabrik tersebut bisa memberikan manfaat atau menghasilkan sebuah produk atau tidak kira-kira? Saya rasa dia tidak akan menghasilkan karena tidak ada operator yang menjalankannya. Lalu bagaimana karakteristiknya dan fungsi apa saja yang dapat dilakukan SIA dalam organisasi? Kita lihat di baris terakhir, yaitu SIA memberikan pengawasan yang cukup untuk melindungi aset perusahaan. Nah, dengan sebuah sistem yang terintegrasi dan diimplementasikan dalam sebuah perusahaan, ya seharusnya itu bisa melindungi aset. Nah, asetnya itu apa? Ya, aset itu bisa berupa data penting dari perusahaan, bisa aset itu adalah bangunan dari perusahaan, kemudian sistem keuangan. Nah, kira-kira kalau sistem melindungi bangunan itu seperti apa kok? Maksudnya sebuah sistem kok bisa melindungi sebuah bangunan yang notabene adalah benda mati gitu. Nah, sistem keamanan, ya misalkan bagaimana cara membuat alur pengawasan yang dilakukan oleh seorang security, yaitu untuk mengawasi atau untuk memilah ya siapa saja yang mempunyai akses untuk masuk ke sebuah gedung. Nah, dengan memilahkan siapa-siapa saja yang mempunyai akses untuk masuk ke sebuah gedung,
Itu artinya dia membatasi orang-orang yang akan datang atau untuk melakukan kegiatan di dalam gedung tersebut. Nah, kemudian ini adalah alasan kenapa kita mempelajari SIA. Nah, kita lihat di pengertian kedua, yaitu tujuan utama dari akuntansi adalah memberikan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan. Nah, kira-kira keputusan apa yang akan diambil oleh seorang risk taker ya untuk memberikan dampak bagi sebuah perusahaan? Nah, contohnya ketika saudara menjalankan sebuah bisnis ya. Nah, ketika menjalankan sebuah bisnis, kemudian ada peluang pasar baru atau mungkin ada sebuah gebrakan baru, misalkan ada momentum hari raya. Nah, itu kira-kira saudara akan mengambil sebuah langkah apa untuk menjadi sebuah terobosan baru bagi bisnis yang saudara jalankan. Nah, kalau saudara tidak mempelajari sistem, nah itu kira-kira tujuan dari terobosan marketing tadi itu akan jalan atau tidak? Nah, tentu saja tidak ya, karena kita tidak mempunyai sistem, ya, hanya mengandalkan intuisi. Nah, itu tidak bisa ya. Kemudian The Accounting Education Change Commission itu merekomendasikan bahwa kurikulum akuntansi itu ya seharusnya mempunyai konsep. Nah, ini sebenarnya sekarang lebih ya, konsepnya itu lebih meluas karena accounting itu tidak hanya selalu membahas mengenai financial report atau mungkin analisis laporan keuangan, tapi lebih meluas dari sisi teknologi dan juga dari sisi manajemennya. Nah, karena di sini ada karakteristik dan desain kegunaan dari implementasi SIA itu tidak hanya berupa bagaimana kita mengintegrasikan dan mengimplementasikan dari sebuah financial report yang dihasilkan oleh perusahaan, tidak. Karena kalau kita mengesampingkan dari sisi manajemennya, ya tentu saja sebuah perusahaan itu tidak akan bisa dijalankan. Ya, kalau hanya menganalisa laporan keuangan saja ya, tanpa kita menjalankan sebuah sisi marketingnya, saya rasa sebuah perusahaan itu tidak akan jalan juga. Nah, kemudian untuk memahami bagaimana sistem akuntansi itu bekerja, yaitu kita lihat di kotak nomor 3 itu, bagaimana memastikan ketersediaan atau keandalan dan keakuratan dari informasi. Nah, ini artinya bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber daya yang ada dan keakuratan informasi itu bisa berjalan dengan apa yang divisikan dari sebuah perusahaan. Nah, tentunya dengan bagaimana kita menjalankan itu, kita harus memiliki profesional pajak, profesional auditor yang bisa menjalankan sistem informasi akuntansi itu yang benar-benar mengerti basis tentang accounting. Jangan orang yang tidak memiliki background accounting menjalankan sistem informasi accounting yang ada di sebuah perusahaan. Ya, jadi tidak cukup dengan adanya training ya, tapi harus memiliki dasar dan basic kuat tentang accounting. Nah, ini adalah peluang saudara yang saat ini memiliki basic accounting, yang nantinya itu bisa mengisi beberapa posisi yang memang fokus kepada accountingnya, yaitu auditor, profesional pajak, analis keuangan. Nah, itu hanya saudara yang bisa mengisi posisi tersebut ya. Kemudian rantai nilai dari SIA sendiri ya, ini kita ambil tujuannya yang paling akhir. Sebenarnya apa sih sebenarnya tujuan dari rantai nilai SIA ini? Ya, kita tidak usah bicara dari hulu ya. Kita lihat ujung-ujungnya dari SIA ini adalah service, yaitu pelayanan atau jasa ya. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena dengan adanya pelaporan keuangan, jasa keuangan, nah itu kan saudara melayani dari konsumen. Nah, dalam hal kita menganalisa dan sebagainya itu tujuan akhirnya adalah bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Ya, pelayanan terbaik itu tidak hanya porsinya orang manajemen saja, tapi dari sisi akunting misalkan saudara bisa melakukan penghitungan harga barang yang tepat ya, dan menyesuaikan dengan pendapatan per kapitanya dalam suatu wilayah. Ya, artinya
saudara bisa memberikan harga dasar dari sebuah produk itu tepat dan bisa memberikan kepuasan bagi pembelinya karena saudara sudah bisa menentukan harga yang tepat sesuai dengan pendapatannya. Nggak mungkin kalau saya memberikan harga makanan yang ada di Balikpapan ini atau mungkin kota di sekitarnya itu sesuai dengan harga di kota besar ya, di kota yang lebih besar lagi yang UMR-nya jauh lebih besar lagi, kan nggak mungkin. Nah, itu memang adalah peran pentingnya dari akunting atau dari SIA untuk bisa memberikan pelayanan dari sisi harga contohnya ya. Nah, tujuan dari rantai nilai ini ya intinya adalah ini kita lihat yang paling terakhir, yaitu menguntungkan dari sisi bisnismennya. Nah, menguntungkan dari mana? Dari dia bisa memberikan jasa yang tepat, dia bisa memberikan nilai yang tepat. Nah, jasa yang diberikan itu sesuai lah karena disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, kemudian peran dari SIA dalam rantai nilai, aktivitas pendukungnya tentu saja kita lihat di sini adalah teknologi. Nah, teknologi yang tepat itu juga seharusnya disesuaikan dengan budget yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, jangan sampai perusahaan menerapkan sebuah sistem yang budgetnya itu tidak sesuai dengan sebuah perusahaan. Nah, karena apa ya? Nanti terjadi ketimpangan dan pada saat melakukan maintenance ya, itu akan berakibat pada ya over budget dan akhirnya perusahaannya menjadi tidak maksimal. Jadi tidak dalam menerapkan SIA ini tidak harus dengan keren-kerenan ya, tetapi juga harus disesuaikan. Ini kita skip ya karena memang berhubungan dengan value ya. Rantai itu value dan juga menunjukkan citra dari sebuah perusahaan. Nah, makanya kita sesuaikan dengan kebutuhan budget yang tidak mengesampingkan sebuah value dari perusahaan tersebut. Nah, kita lihat supply chains-nya ya. Nah, yang pertama dari raw material supplier ya. Misalkan SIA itu dari raw material supplier, artinya dari supplier bahan mentah diproses dan pada akhirnya turun ke konsumen. Nah, sistem turunan ini ya dari sebuah raw material hingga ke consumer itu artinya apa? Ada sebuah sistem yang sudah ditata rapi ya sehingga apa? Dari bahan mentah menuju konsumen itu memastikan betul bahwa setiap perpindahan dari raw material ke manufaktur itu sudah dipilihkan manufaktur yang tepat untuk mengelola raw materialnya. Nah, dan nanti akan dipilihkan distributor yang tepat yang bisa mendistribusikan barang-barang tersebut betul-betul ya sampai ke konsumen yang betul-betul membutuhkan. Nah, ini adalah rantai nilai yang memang harus difikirkan dan disesuaikan dengan visi dari perusahaan itu, artinya produknya itu untuk masyarakat elemen menengah ke bawah atau yang ke atas. Nah, ini yang menentukan adalah distributornya. Nah, kita lihat di sini ya, di nilai tambah dari SIA ya. Kita highlight di memperbaiki efisiensi. Nah, efisiensi itu adalah melakukan dengan benar. Kemudian dengan benar tapi dari dasar efektivitas. Nah, dengan efisiensi yang bagus dan penerapan yang bagus, harapannya SIA itu bisa dijalankan untuk memperbaiki dari sebuah pakem yang ada di sebuah perusahaan. Artinya begini, saudara memiliki pakem untuk berangkat kuliah jam 7 pagi atau jam 8 pagi dengan menggunakan sepeda motor. Nah, dengan adanya sistem SIA, saya akan mengupgrade sepeda motor saudara menjadi kecepatan lebih bagus dan menunjukkan jalan tercepat menuju kampus. Nah, artinya memperbaiki dari efisiensi. Yang artinya saudara naik sepeda motor itu sudah cukup efisien daripada jalan kaki. Tapi dengan mengupgrade sepeda motor, menunjukkan jalan yang lebih cepat, saya memperbaiki efisiensi ya. Nah, itulah tujuan dari nilai tambahnya SIA diimplementasikan pada sebuah perusahaan. Nah, jadi arti pentingnya itu lebih ke arah sana ya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan informasi? Ya, artinya begini. Saya memberikan informasi kepada saudara untuk dilaksanakan kuliah pengganti jam 8 pagi. Nah, that's information. Nah, dengan adanya informasi itu,
saudara bisa melakukan apa? Persiapan H-1 untuk dapat kuliah, sehingga mengesampingkan jadwal-jadwal yang tidak perlu untuk melaksanakan kuliah yang merupakan kewajiban saudara. Nah, itu salah satu bentuk informasi ya. Jadi informasi memang sifatnya umum ya, tapi ini saya mengambil contoh saja. Nah, yang mengolah siapa? Yang mengolah adalah SIA-nya, ya. Dari sisi accountingnya, dari informasi itu diolah menjadi apa? Sebuah produk jadi berupa produk accounting. Nah, produk accounting itu bisa laporan keuangan, harga barang, kemudian anything else tentang analisis laporan keuangan. Nah, siapa yang membutuhkan data untuk beberapa aktivitas? Kita lihat generic example-nya itu adalah resources, sumber dayanya ditangani oleh event. Nah, resources-nya itu kira-kira apa? Misalkan resources-nya itu akan ada konser ya, konser musik. Nah, event itu adalah acaranya. Nah, di situ kita akan merekrut sebuah agen untuk melakukan penjualan di resources tadi. Misalkan ini contoh aja ya. Kemudian sales transaction-nya ya berupa inventory atau persediaan. Nah, persediaan ini berhubungan dengan penjualan. Nah, penjualan berhubungan dengan siapa? Customer dan si penjual. Nah, ini hubungan dari sebuah sistem ya. Ini contoh alur sistem. Misalkan yang berikutnya yaitu payment to supplier. Nah, untuk pembayaran kepada supplier itu membutuhkan cash, tidak ada pembayaran dibayar kemudian, tidak ada, harus cash. Cash itu nanti akan dihitung menjadi sebuah payment. Payment diinput oleh siapa? Kasir. Kasir melakukan penanggung-jawaban terhadap siapa? Artinya siapa yang melakukan pembayaran tersebut adalah supplier. Nah, ini alur pembayaran. Jadi ini alur sebuah sistem dari barang A menuju hasil akhirnya, diatur skemanya seperti ini kira-kira. Nah, kemudian karakteristik dari useful information. Kita lihat di understandable. Artinya ya, dengan informasi itu harus dapat dimengerti. Informasi yang saya berikan misalkan begini. H-1 besok kuliah diliburkan, sangat jelas ya. Besok tugas dikumpulkan maksimum jam 10 pagi. Sangat jelas. Artinya apa? Kalau saudara mengumpulkan jam 10 lewat 1 menit, artinya apa? Saudara tidak dapat memahami informasi ya. Karena apa? Ada dua kemungkinan kenapa terjadi keterlambatan. Saya menyampaikan tidak tepat atau tidak dengan bahasa yang tepat, atau saudara yang kurang tepat dalam menangkap informasi. Nah, jadi dua kemungkinan itulah yang nantinya akan dijadikan evaluasi kenapa informasi itu tidak dapat tersampaikan kepada user. Nah, kemudian SIA dan strategi strategi perusahaan. Ya, pertama identifying the problem. Ya, dengan adanya SIA, ya kita paling tidak bisa mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam perusahaan. Ya, misalkan permasalahan dari individu kita ini dalam belajar adalah kurangnya gadget yang mendukung. Nah, bagaimana saya bisa mengidentifikasi saudara tidak memiliki gadget yang tidak mendukung? Karena saya bisa melihat dari setiap melakukan pengumpulan tugas melalui Google Classroom atau mungkin dalam saya memberikan informasi di WhatsApp, ada salah satu di antara kita itu ya yang tidak bisa menangkap informasi, artinya selalu terlambat dan yang lain-lain. Jadi saya bisa mengidentifikasi bahwa sistem gadget pendukung itu tidak mumpuni. Nah, ini contoh identifikasi ya. Nah, yang selanjutnya nanti saudara lihat ada pertanyaan, langsung bertanya. Jadi biar ada penasaran gitulah setidaknya. Kemudian ini kita skip saja karena ini untuk corporate ya. Oke. Jadi kesimpulan dari kita belajar hari ini ya, kita lihat di paragraf terakhir ya. SIA harus dapat memproses data tentang penjualan dan penerimaan. Nah,
Kenapa seperti itu? Ya karena fungsi dari SIA itu harus bisa merekam setiap pemrosesan data itu dari sejak dia ada ya hingga akan menjadi hasil akhirnya. Lalu kalau tugas SIM, ya kita sudah jelaskan di awal ya tentang SIM. Nah, ini SIA. Nah, jadi harus bisa merekam data tentang data keuangan sehingga pada akhirnya pengambil keputusan itu bisa mengambil keputusan accounting yang tepat untuk perusahaannya berdasarkan analisa sistem yang sudah mereka lakukan. Nah, jadi kalau sudah diimplementasikan SIA tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang direncanakan, kira-kira yang salah siapa? Yang salah bisa sistemnya, yang salah bisa pada saat menganalisanya, atau sistem yang diimplementasikan itu terlalu tinggi kualifikasinya bagi pengguna. Nah, jadi itulah fungsinya evaluasi setelah implementasi. Nah, baik saudara, begitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas atensi yang diberikan mengikuti video ini dari awal hingga akhir. Apabila saudara terdapat pertanyaan, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar atau bertanya langsung kepada saya. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.